Di awal film kita diperlihatkan oleh sekelompok pemburu yang memegang senjata lengkap dengan perangkap yang siap menangkap sejenis entah hewan apa yang mereka buru, sehingga membuat semacam penasaran para penonton. Bukan hanya itu, hewan itu ngamuk setelah dimasukkan ke dalam kandang yang siap diantarkan ke sebuah lab untuk diperiksa dan diletakkan di pusat kota sebagai bahan pertunjukan semacam seperti sirkus. Dan itu adalah dari usaha yang bermata duitan. Pindah ke sebuah pertambangan tua di Republik Dominika, ada seorang investor asing bernama Donald. Mereka meneliti sebuah fosil yang sudah digali dan diperiksa secara forensik dan artefak yang mana fosil itu merupakan fosil dari seekor raptor yang ditemukan oleh para penambang. Disitulah dihubungi Dr. Alan sebagai ahli fosil dan asisten pribadi Ellie. Mereka sangat antusias akan penemuan itu dan berencana ingin mengunjungi semacam taman buatan dinosaurus milik John Hammond sebagai owner dan inisiator dari taman itu, sehingga mereka berencana langsung berangkat ke tempat tersebut. Dari salah satu penggali yang bertubuh kecil mengatakan bahwa fosil itu sebaiknya disimpan dan dimuseumkan. Dinilai pemerintah yang sampai jatuh di tangan orang yang salah karena berakibat fatal apabila fosil itu disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi yang bermata duitan. Sehingga Dr. Alan dan asisten pribadinya Ellie memutuskan untuk mengunjungi kediaman Profesor John Hammond di Pulau Isla Nublar, Republik Ceko, yang mana John sendiri sebagai pencetus dan inisiator pulau buatan dinosaurus yang mana beliau sendiri menamakan dengan Jurassic Park atau Taman Jurassic. Dan film ini berjudul Profesor John mengatakan bahwa proyek Jurassic Park merupakan proyek swasta yang mana tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah dan tidak difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ini pengembangan dan pembangkitan dinosaurus hasil kolonian. Berganti ke salah satu kru yang bertugas di Jurassic Park, yaitu si Dennis, mengatakan bahwa di dalam pekerjaannya sebagai pengendali taman dan pengoperasian taman Jurassic Park, dia di setengahan dari pekerjaan di lab merupakan tanggung jawab serta hanya dia saja yang bisa, sehingga salah satu pejabat yang ingin mengambil keuntungan di Taman Jurassic Park ingin bekerja Dennis dengan mengambil beberapa sampel DNA dinosaurus di sana, sehingga Dennis pun diberi dana atau sejumlah uang. Berganti ke Dr. Alan dan Ellie yang berangkat ke Taman Jurassic Park, letaknya di selatan Pulau Isla Nublar di Republik Costa Rica. Mereka ditemani salah satu wisatawan yang ingin mengetahui sekaligus melihat Taman Jurassic dari dekat, yaitu Ian. Dengan menaiki helikopter sambil melihat pemandangan pulau yang dipenuhi satwa bermacam-macam, setelah mereka menaiki mobil jeep ya, menyelusuri tengah hutan ditemani oleh Gennaro, investor yang ingin bergabung dengan John Hammond. Setelah mereka sampai, alangkah terkejutnya Dr. Alan dan asisten pribadinya yaitu si Ellie dengan pemandangan di depan matanya. Setelah sesampainya Alan dan kawan-kawan mereka dipersilahkan oleh Profesor John guna untuk masuk ke ruangan selamat datang di Taman Jurassic Park itu sendiri, di mana pemandangan dari dalam sudah terpasang tulang belulang fosil T-Rex sebagai interior ruangan itu. Lagi pula John Hammond sebagai investor serta pencetus Jurassic Park tak ingin menewah apabila difasilitasi oleh negara. Kemudian mereka dipersilahkan untuk mengunjungi serta menyaksikan sendiri pembangunan sejak dari awal berdirinya Taman Jurassic Park hingga pengembangan, yang mana awalnya ditemukan fosil nyamuk yang sudah terkubur jutaan tahun yang lalu bersamaan dengan terkuburnya fosil dinosaurus yang punah disebabkan oleh meledaknya bumi diakibatkan oleh benturan dahsyat dengan meteor, sehingga nyamuk yang terbungkus oleh getah digali lagi oleh penambang dan ditemukan kemudian dilanjutkan oleh para peneliti guna diambil sampel DNA yang terdapat di darah dinosaurus itu di perut si nyamuk. Dengan monitor, Alan sendiri menyaksikan betapa telitinya para pekerja yang mana sangat kompeten dan ahli di bidangnya untuk pengembangan hasil kloningan dari dinosaurus itu. Bahkan ketika seekor raptor lepas dari cangkangnya, Alan memegangnya secara langsung, ciptaan Tuhan yang bangkit di era modern seperti sekarang ini.
di laboratorium milik John Hammond setelah selesai menyaksikan pengkloningan DNA dinosaurus. Alan dan kawan-kawan menyaksikan John memberi makan sarang raptor dengan seekor sapi utuh. Sungguh terkejut dan takjub akan kandang raksasa milik John. Setelahnya Gennaro ingin bergabung dengan memberi saham atau semacam bantuan dana hingga pengembangan Taman Jurassic Park ini bisa dibuka secara umum dan dilihat oleh khalayak publik. Ia berpendapat bahwa akan sangat berbahaya apabila Taman Jurassic Park ini ketika diekspos oleh dunia luar, maka akan ada segelintir orang yang akan memanfaatkan taman ini untuk meraup uang dengan cara kotor dan ilegal. Dan menurutnya Taman Jurassic Park ini sebaiknya dikembangkan dengan secara legal tanpa diketahui publik demi kelestarian dinosaurus yang sudah dikembangkan kembali. Setelah berdiskusi dengan Gennaro sebagai investor, mereka menuruni tangga guna keluar ruangan dan mereka dikejutkan oleh kemunculan dua cucu John Hammond, yaitu si Lex dan si adik yaitu Tim. Mereka sangat bahagia karena sudah diperkenankan untuk mengunjungi mahakarya si kakek yaitu Taman Dinosaurus. Si Tim yang juga senang belajar tentang fosil dan dinosaurus sangat bahagia ketika bertemu dengan idolanya yaitu Dr. Alan sambil berbicara tentang teori yang akan bahwa dinosaurus musnah karena iklim bukan karena tabrakan meteor dan semacamnya. Karena menurutnya Tim banyak bicara, dia memilih untuk keluar dan pisah mobil tur dengan Tim. Alan memutuskan untuk bergabung dengan Ellie dan Ian dalam perjalanan tur mengelilingi taman guna melisi dari Jurassic Park itu sendiri. John ketika mendengar keluhan dari salah satu kru lab bahwa semenjak akhir-akhir ini situasi pagar dan situs web milik Jurassic Park Rai sering terganggu, sehingga John memarahi Dennis tentang kelakuan serta pekerjaannya yang bisa dibilang tidak becus. Dennis pun mengeluhkan tentang gaji dan upah yang sering terlambat dan kurang merupakan alasan Dennis pekerjaannya sering mangkrak. Beberapa saat kemudian mobil yang mereka jalani dan ini merupakan tanda bahwa tur untuk Jurassic Park sudah dimulai dan akan mengitari serta perjalanan mereka diawasi dengan secara daring menggunakan kamera mini yang diletakkan di dalam mobil. Dan sepanjang perjalanan di kawasan taman, sehingga mobil yang mereka berhati-hati kambing yang menjadi santapan bagi T-Rex serta T-Rex. Mereka pun ketika Ellie melihat seekor Triceratops terbaring sakit dengan lidah yang kering, Ellie menduga akibat Triceratops itu sakit dikarenakan oleh tanaman yang dimakan, berakibat berkeracunan dan penyumbutan pencernaan dan mengakibatkan Triceratops itu terbaring lemah dan sakit. John yang mendengar tentang informasi taman dan disuruh menangani Triceratops yang terbaring sakit sendirian sebelum predator datang memangsanya. Setelah menduga bahwa Triceratops itu sakit dikarenakan oleh keracunan makanan yang dikonsumsi, sehingga Ellie memeriksanya di dedaunan di sekitar dino tersebut hingga memeriksa juga kotoran yang menumpuk di sekitar Triceratops. Berganti ke lab yang mana kondisi cuaca yang sangat tidak mendukung membuat taman semakin buruk keadaannya, dan bukan hanya itu, dikarenakan kondisi hujan beserta petir yang besar, Dennis minta izin ke John untuk mengecek kandang para dino tanpa mereka sadari bahwa Benny sudah mensabotase lab dan situs daring di Jurassic Park, sehingga sistem pintu kandang tidak terkunci dan ruang penyimpanan DNA serta sampel embrio juga tak terkunci. Ray yang mencurigai si Dennis melaporkan saat ke atasannya yaitu si John bahwa semua kekacauan ini merupakan ulah dari Dennis, hingga Dennis pun yang bergegas mengambil sampel DNA di ruangan penyimpanan bergegas mencurinya dan menuju ke pintu akses keluar guna untuk membawa kabur embrio DNA dari dinosaurus yang dicuri oleh si Dennis. Sehingga berganti ke Alan dan kawan-kawan bahwa keadaan taman yang lumpuh total membuat mobil macet di tengah sarang T-Rex, sehingga mereka ketenangan keadaan malam gelap gulita serta petir yang menyebar.
John Hammond sebagai pemilik dan inisiator taman sangat geram akan ulah si Dennis dan menanyakan sampai mana mobil tur yang ditumpangi kedua cucunya, sehingga Ray yang kesulitan mengakses keberadaan mobil tur dikarenakan sistem daring dan keamanan taman sudah dikunci dan passwordnya hanya Dennis yang tahu. Kembali ke dalam mobil tur, yang mengkhawatirkan keadaan kedua cucu John yaitu Tim dan kakaknya Lex, karena mereka pisah mobil di malam yang sangat gelap akan pencahayaan dan ditemani hujan yang sangat lebat membuat Gennaro terbangun dari tidurnya akan guncangan yang sangat dahsyat, dan Lex yang bermain kacamata teropong tembus pandang melihat ke arah kambing karena umpan kambing itu tidak ada, dan mengatakan ke kakaknya tentang getaran yang dia rasakan, sehingga ketika mereka melihat di sekitar kandang T-Rex, T-Rex yang mengamuk karena sudah diganggu oleh keberadaan wisatawan asing tersebut membuat mobil tur yang ditumpangi oleh Alan dan kawan-kawan rusak parah dan terjun bebas ke arah jurang di pinggir pagar batas yang dialiri oleh listrik berkekuatan tinggi. Berhubung kunci keamanan tidak aktif membuat T-Rex berkeliaran kemana-mana dan membuat kekacauan sehingga memakan korban Gennaro sebagai korban pertama. Beralih ke Dennis yang sangat kesulitan saat mengendarai mobil jeepnya sambil memegang minuman yang disulap sebagai penyimpanan embrio DNA dinosaurus. Itu mencoba untuk mengendalikan si mobil yang bannya nyelip di tengah hutan badai tanpa Dennis sadari ada dino kecil yang sedang mengintai dirinya di arah lebatnya hutan, yaitu Dilophosaurus sedang mengawasi dan siap untuk menyerang. Berganti ke Alan yang terjebak di atas pohon yang sangat tinggi diakibatkan mobilnya didorong oleh T-Rex ke arah pepohonan, membuat Alan kesulitan untuk turun dan menyelamatkan si Lex yang sangat buruk sekali di dalam mobil yang hampir jatuh itu. Dia mengatakan ke Alan bahwa dirinya sangat mual dan ingin muntah. Dengan keadaan yang mobilnya hampir jatuh dari Alan, Dr. Alan menyuruh untuk berpegangan sehingga Ellie dan Muldoon yang ditugaskan oleh John Hammond untuk mencari keberadaan cucunya yang sedang hilang waktu mengendarai mobil tur di kandang T-Rex menemukan salah satu mobil yang ditumpangi oleh Dr. Alan nyungsep ke arah pohon dan jatuh dari ketinggian menuju jurang di bawah pohon itu. Ellie sangat sedih karena merasa sangat kehilangan Alan yang sudah menjadi santapan dari T-Rex. Ternyata Ellie menemukan jejak kaki yang sekitar jatuhnya mobil yang ditumpangi oleh Alan, sehingga waktu ketika Alan yang menemani kedua cucu John Hammond saat tersesat dan kehilangan arah waktu touring di sekitar sarang T-Rex, mereka tidur di atas pohon guna menjauhi dari predator yang mendekat, sehingga mereka dikejutkan oleh sekelompok Brachiosaurus yang sedang mencari makan pepohonan sambil menyapa dengan riang gembira dan sedikit belajar tentang kehidupan Brachiosaurus. Lex mencoba untuk menyentuhnya dan tak sengaja sekelompok Brachiosaurus itu mencoba untuk menyapa juga. Kembali ke dalam ruang tamu milik John Hammond yang suasana dari Taman Jurassic Park itu sungguh sepi dan tanpa dialiri listrik. John sungguh prihatin dan seakan menyalahkan dirinya sendiri akan semua kekacauan yang terjadi hingga melibatkan kedua cucunya. Dia sangat menginginkan tentang keberadaan dinosaurus hasil kloningan ciptaannya dan ingin mengembangkan mahakarya lewat Taman Jurassic Park. Ternyata jadinya seperti yang tak diinginkan dan di luar kendali. Ellie yang turut prihatin akan keadaan taman dan nasib yang menimpa kedua cucunya yaitu si Lex dan Tim mencoba menenangkan dan menghibur suasana resah hati si John Hammond itu sendiri. Kembali ke Alan dan kakak beradik yang tidurnya dibangunkan oleh Brachiosaurus. Mereka kena semprot oleh ingus si Brachiosaurus waktu bersin,
sehingga mereka di pagi yang sangat cerah melanjutkan perjalanan menuju ruang utama Jurassic Park di tengah hutan yang dikelilingi oleh dinosaurus. Kembali ke ruang kontrol Jurassic Park, Ellie mengatakan bahwa Lake dan tim selamat di insiden mobil terbalik di hutan dan mencoba untuk menyelamatkan diri dengan berusaha menuju ke ruang utama Jurassic Park. Ray yang mengeluhkan bahwa sistem keamanan Jurassic Park yang meliputi pagar balistrik dan kunci gerbang di bawah pengawasan Dennis, dan tanpanya Ray tidak bisa menghidupkan sistem itu, sehingga Ray mengatakan bahwa sistem keamanan dan pagar kebara aliran listrik bisa hidup apabila saklar yang ada di ruang perbaikan tuasnya bisa ditekan akan pulih kembali ke Lake dan tim yang takjub akan kumpulan konsumtatus yang berlarian seakan menghindar dari Robert yang memberanikan diri untuk menjalankan tugas yang diperintah oleh John dengan ditemani oleh Ellie menuju ruang saklar penerangan ruang taman lewat dipandu oleh John itu sendiri menggunakan handy-talkie, dan Ian yang terbaring sakit di kasurnya menemani John guna memandu mereka lewat handy-talkie, dan Ellie yang diawasi oleh Robert menyuruhnya untuk segera masuk dengan berlari ke ruang penerangan dan kelistrikan taman karena Robert yakin di depannya ada sepasang raptor yang sedang mengawasi mereka. Sehingga setelah sesampainya Ellie di ruang penerangan dan kelistrikan, Alan dan tim serta Lake yang masih ragu akan keamanan dan kelistrikan dari pagar pembatas di kandang T-Rex itu masih berfungsi apa tidak, sedangkan Ellie yang dipandu oleh John Hammond lewat handy-talkie mengatakan bahwa saklar kelistrikan seluruh taman harus dalam keadaan on dan tuasnya harus ditarik ke bawah sehingga berwarna biru. Segera mengaktifkan keamanan pagar tanpa mereka sadari Lake dan Dr. Alan yang sedang menaik untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi Lake yang tertinggal sendirian di atas kabel pembatas yang akan segera teraliri listrik berkekuatan 1000 volt siap mengaliri kabel tersebut sebelum Ellie menekan semua pengaman pagar, sehingga Lake yang terlambat untuk turun tak sadarkan diri waktu pagar listrik itu menyala, dan Ellie sendiri sibuk kabur dari kejaran raptor. Tim dan Lake siuman dari pingsan akibat aliran listrik yang bertegangan besar disentuh waktu melewati pagar pembatas. Mereka bertiga bergegas ke ruang tamu yang mana mereka setelah sadar dan disembuhkan dengan bantuan pertama oleh si Alan langsung menemukan makanan, dan Alan sendiri yang berusaha menemukan John dan Ellie mengelilingi taman itu dan tak menyangka Lake dan tim ketika asyik menyantap makanan dihampiri oleh beberapa raptor yang berusaha mengintai mereka dari arah dapur tanpa bersuara, sehingga mereka berdua ketika Alan berusaha untuk menutup pintu yang akan dibuka oleh si raptor dengan kecerdikannya, Lake dan tim berusaha untuk membuka akses pintu keluar dengan keamanan Taman Jurassic Park dengan 1000 perangkat yang sangat rumit, dan keahliannya berusaha menerobos situs yang sangat rumit itu sehingga pintu dan keamanan bisa terbuka. Sehingga tim bergegas duluan dan Alan serta Lake yang sudah menyusul dikejar oleh raptor yang sangat ganas dan kelaparan. Sebisa mungkin kabur dari kejaran si raptor lewat atap rumah yang sangat sulit untuk dinaiki, dan ketika merasa aman dengan menyingkirkan raptor itu yang berusaha untuk membuka pintu atap, Alan dan Ellie berjumpa dengan keadaan yang sangat amat kacau karena dia mengatakan kehilangan Ray dan Robert diakibatkan dimangsa oleh si raptor, sehingga waktu mereka terkepung di ruang utama penyambutan Taman Jurassic Park oleh ketiga raptor yang berusaha untuk mengejar dari dapur hingga keamanan
mereka dikepung dan ketika sudah sampai dan dijemput oleh helikopter penyelamat, Alan dan John Hammond beserta rombongan merasa lega dan sudah mengikhlaskan semua yang menjadi korban dari keserakahan dan penyalahgunaan alam dengan merekayasa dinosaurus yang seharusnya sudah punah jutaan tahun yang lalu, malah dibangkitkan lagi dengan merekayasa cloning di era modern ini. Dan film pun berakhir dengan senyum yang sangat bahagia. Hikmah yang dapat diambil dari film ini: kita harus melestarikan keberadaan alam serta satwanya karena itu merupakan keseimbangan alam serta ekosistem. Jangan diambil untungnya saja, apalagi mengeksploitasi apa yang sudah menjadi jalan bagi kehidupan, karena kehidupan itu akan menemukan jalannya sendiri. Mimin undur diri dan